Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanaman kakao dewasa dapat mengeluarkan sekitar 10.000 bunga dalam setahunnya. Tidak heran bila ada bunga yang gugur pada kondisi tertentu. Sangat banyak ya yang gugur. Dan hasil penelitian juga mengatakan bahwa hanya sekitar 30-60 bunga yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi buah yang matang dalam satu pohon per tahunnya. Wow, angka ini sangat fantastis ya. Dan seperti yang ada di dokumentasi ini, jumlah bunga yang sangat banyak hampir ditemui di setiap bantalan buah. Nah, ada yang mekar juga ya. Coba kita perhatikan di cabang-cabang ini. Ada banyak bunga yang mekar di sini dan siap untuk penyerbukan. Serangga yang berperan penting dalam melakukan penyerbukan bunga kakao adalah serangga dari Forcipomia, yaitu lalat kecil, termasuk semut bersayap, afid, dan beberapa lebah trigona. Jadi itulah salah satu sebabnya kenapa pada saat kakao atau tumbuhan pada umumnya ya, ketika berbunga sebaiknya jangan diganggu dulu, apalagi dilakukan penyemprotan, karena kegiatan-kegiatan tersebut akan mengganggu serangga penyerbuk. Dan jika tidak ada serangga penyerbuk mendekati bunganya, maka tidak terbuahi hingga menyebabkan bunga menjadi gugur. Seperti yang terlihat, di sini sudah banyak bunga yang gugur dan terlihat mengering di bantalan bunga. Jadi kelihatannya seperti hangus karena bunga gagal berkembang. Gugurnya bunga terjadi secara bertahap seperti yang terlihat ini ya. Berikut ini adalah beberapa penyebab kenapa bunga kakao gugur atau rontok. Yang pertama, bunga kakao akan gugur karena tidak dibuahi. Bunga yang tidak berhasil menyerbuk akan gugur dalam waktu sekitar 24 jam. Selanjutnya yang kedua, adanya persaingan asimilat antara bunga dengan bunga. Bunga dengan buah dan tunas-tunas baru atau flas. Jadi tunas baru yang terbentuk merupakan pesaing yang sangat kuat untuk bunga dalam menggunakan asimilat. Itulah sebabnya kenapa pada saat banyak flas, bunga kakao banyak yang rontok. Selanjutnya yang ketiga, musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi dan berkepanjangan dapat menyebabkan aerasi menjadi terganggu. Akibatnya, proses fisiologi menjadi terhambat. Selain itu, hujan yang cukup lebat dan berkepanjangan dapat menyebabkan tangkai bunga gugur. Yang keempat, musim kemarau karena suhu yang panas. Jadi musim kemarau berkepanjangan atau
suhu udara sangat tinggi dan berkepanjangan dapat menyebabkan terganggunya proses fisiologi tanaman. Keadaan ini menyebabkan transpirasi atau penguapan terjadi secara berlebihan sehingga tanaman kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, akibatnya bunga menjadi cepat layu, berkerut, dan akhirnya gugur atau rontok. Yang kelima, faktor angin. Beberapa area dengan tiupan angin yang sangat tinggi dapat menyebabkan bunga menjadi rontok. Angin yang kencang dapat menyebabkan stigma atau kepala putik, tempat meletakkan polen dan masuknya tabung polen ke ovari pada waktu polinasi ya, menjadi kering. Nah, untuk area seperti ini sangat dianjurkan menanam tanaman pemecah angin atau windbreaker. Selanjutnya yang keenam, terlalu banyak unsur N pada saat tanaman sedang aktif berbunga membuat tanaman cenderung kembali membentuk organ-organ pertumbuhan atau vegetatif seperti tunas-tunas daun daripada membentuk bunga. Adapun bunga yang sudah muncul menjadi rentan dan mudah rontok. Oleh karenanya, disarankan saat tanaman telah memasuki fase berbunga, gunakan pupuk dengan kandungan N yang rendah ya, dan tingkatkan unsur P. Namun sayangnya unsur P ini cukup lambat terserap oleh tanaman melalui akar dan bersifat immobile, sehingga penambahan pupuk P seringkali terlambat mengatasi masalah kerontokan bunga karena overdosis unsur N. Selanjutnya yang ketujuh, teknis budidaya yang belum tepat. Nah, untuk teknis budidaya ini misalnya pemangkasan ketika tanaman berbunga. Pemangkasan pada saat ini akan menyebabkan konsentrasi asimilat fokus pada perlukaan cabang yang dipangkas. Nah, kondisi ini akan merangsang tumbuhnya tunas baru dan bunga akan menjadi rontok. Pemupukan terutama kandungan nitrogen akan menyebabkan bunga gugur ya. Pertama, dibutuhkan hara mineral dan air yang cukup serta berimbang. Yang kedua, saat berbunga, kurangi aktivitas rutin di kebun seperti pemangkasan, pemupukan, ataupun penyemprotan karena tindakan ini akan mengganggu proses fisiologis tanaman yang berbunga. Yang ketiga, jangan melakukan pemupukan dengan dosis nitrogen yang dominan pada saat berbunga. Unsur P dan K yang lebih dominan sebelum waktu berbunga. Biasanya setelah masa panen raya berakhir, lakukan pemupukan dengan dosis tadi ya. Yang keempat, praktekkan tumpang sari tanaman. Sebaiknya, tanaman refugia yaitu tanaman yang bisa menarik serangga penyerbuk seperti kacang-kacangan ataupun tanaman buah-buahan seperti durian, mangga, dan pisang. Selain itu, tanaman refugia ini akan membantu pendapatan lain dari kebun. Yang kelima, tanam beberapa klon kakao dalam satu kebun. Istilahnya poliklonal. Misalnya tanam klon MCC 02, klon Sulawesi 2, MCC 01, klon AP, klon BB,
dan beberapa klon lokal lainnya. Saya yakin di beberapa daerah ada banyak kakao-kakao lokal yang potensi produksinya masih baik. Selain menyelamatkan plasma nutfah kakao kita, jadi bisa menjadi alternatif penyerbukan juga. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa memotong flash akan menjaga bunga tidak rontok. Ini bisa dipraktekkan dan dilakukan perbandingan ya. Oke Sobat Agronomis, cukup sekian untuk dokumentasi ini. Jayalah Kakao Indonesia, bersama-sama kita bangkitkan kejayaan kakao Indonesia. Salam agronomis.